Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang negara dan konstitusi. Apa yang dimaksud dengan negara? Jadi pengertian negara itu sendiri merupakan salah satu bentuk organisasi dalam berkehidupan masyarakat. Beberapa ahli berpendapat bahwa negara merupakan komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera. Pendapat ini dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian Jane Bodin itu mengatakan pemerintah yang bertata dengan baik dan dari beberapa keluarga. Roger Soltau mengemukakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama. Robert M. McIver mengatakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam wilayah merupakan pengertian dari negara. Bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan, unitaris, kemudian negara serikat. Sejarah mengatakan Indonesia pernah menganut bentuk negara kesatuan maupun serikat. Nah, contoh dari negara kesatuan itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Kemudian untuk negara serikat, contohnya yaitu USA, Jerman, dan Swiss. Tujuan negara terdiri dari 3. Untuk memperluas kekuasaan. Negara yang memperluas kekuasaan bertujuan agar negaranya menjadi besar dan jaya. 2. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Jadi negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan berdasarkan atas hukum. 3. Yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan umum. Fungsi negara terbagi menjadi 4, yaitu keamanan, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, kemudian pertahanan, keadilan. Unsur negara terdiri dari 3, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Wilayah terbagi menjadi daratan, lautan. Daratan itu terbagi menjadi 3, yaitu batas alam, batas buatan, kemudian batas secara geografis. Lautan itu ada lautan teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Kategori rakyat itu terbagi menjadi 2, ada penduduk dan non-penduduk. Jadi penduduk bisa negara Indonesia itu sendiri dan juga warga negara asing. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Maka dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat itu berkuasa ke dalam dan keluar. Batas wilayah negara Indonesia secara geografis. Batas wilayah Indonesia bagian utara itu berbatasan dengan Malaysia. Kemudian wilayah timur itu
berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian batas wilayah Indonesia bagian selatan itu berbatasan dengan Timur Leste, dan bagian wilayah barat dengan Samudra Hindia. Selanjutnya kita bahas tentang konstitusi. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Jadi konstitusi berasal dari kata constituere yang berarti membentuk peraturan dasar awal mengenai negara. Kemudian hukum dasar negara, hukum tertinggi negara, undang-undang dasarnya negara, dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara. Tujuan konstitusi itu untuk memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri, kemudian memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Fungsi konstitusi negara itu sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara, kemudian memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Konstitusi di Indonesia itu konstitusi sebagai hukum dasar tertulis dan konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada Undang-Undang 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, kemudian UUD RIS itu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950 itu periodenya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli sampai dengan sekarang, baik yang sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Unsur-unsur konstitusi. Terdapat 3 unsur, yaitu hak asasi manusia, perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, kemudian forma regimenis, kerangka bangunan pemerintahan. Jadi apa hubungan negara dan konstitusi? Jadi ibarat sebuah rumah, negara diibaratkan sebuah rumah yang berdiri dengan kokoh dan konstitusinya sebagai pondasinya. Jadi konstitusinya sebagai penopang suatu negara. Jika pondasinya tidak baik, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan semestinya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.